Pada bab hereditas ini, kita tidak akan fokus terhadap apa itu hereditas, pola-pola hereditas. Kita akan fokus terhadap 4 subbab ini, yaitu ada hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, penyimpangan semu hukum Mendel, dan juga hukum Hardy-Weinberg. Jadi stay tune. Sebelum lebih lanjut, kita akan mengenal sedikit saja mengenai hereditas. Hereditas ini merupakan penurunan sifat dari individu kepada keturunannya. Keturunan yang dihasilkan dari perkawinan antar individu ini mempunyai perbandingan fenotip maupun genotip yang mengikuti aturan tertentu tentunya. Aturan-aturan dalam pewarisan sifat ini dapat disebut dengan pola-pola hereditas. Hereditas memiliki hukum pewarisan sifat Mendel. Pewarisan sifat ini yaitu penurunan sifat dari induk kepada keturunan berikutnya, yang dapat disebut dengan inheritansi atau inheritance. Hukum Mendel merupakan hukum hereditas yang menjelaskan suatu prinsip-prinsip penurunan sifat pada suatu organisme. Jadi, semisal induk mempunyai fisik berambut keriting, maka akan ada peluang juga terhadap anaknya nanti memiliki sifat yang sama. Seorang ilmuwan Mendel melakukan persilangan menggunakan kacang kapri atau ecis. Persilangan kacang kapri bunga merah dengan kacang kapri berwarna putih menghasilkan kacang kapri bunga merah. Warna merah ini dominan terhadap warna putih, sedangkan warna putih resesif terhadap warna merah. Alel yang dominan penentu sifat yang menentupi pasangannya atau alel resesif, sehingga warna merah dominan ditulis M besar, sedangkan alel resesif yaitu alel penentu yang ditutupi sifat pasangannya atau alel dominan, sehingga pada warna putih resesif ditulis M. Kita akan masuk ke subbab pertama, yaitu hukum Mendel 1. Pada pembentukan gamet terjadi pemisahan alel secara acak. Proses pemisahan gen itu disebut dengan segregasi gen. Yang pertama ada fenotip dan genotip. Genotip adalah susunan genetik dari suatu sifat atau karakter individu sebagai faktor pembawaan atau keturunan. Genotip merupakan sifat dasar yang tidak tampak bersifat menurun. Contoh dari genotip ini seperti T besar, T besar, T besar, T kecil, dan T kecil, T kecil. Kemudian fenotip merupakan hasil ekspresi atau perpaduan dari genotip dengan lingkungannya. Fenotip merupakan sifat dasar yang tampak dari luar. Fenotip ini seperti contoh warna kulit, bentuk wajah, bentuk mata, dan lain sebagainya. Kemudian kita ke B, yaitu persilangan monohibrida, khususnya pada tumbuhan. Pada persilangan ini dapat dilakukan misalnya pada tanaman kacang kapri berbunga kuning dan tanaman kapri berbunga putih. Pada suatu hasil persilangan yang ada pada tabel sebelah kanan ini, yaitu genotip K kecil bersifat homozigot resesif dengan fenotip putih. Genotip K besar K kecil bersifat heterozigot dengan fenotip kuning. Genotip K besar K kecil dengan K besar K kecil terjadi segregasi alel K besar dan K kecil, dan terjadilah persilangan yang menghasilkan K besar, K besar, K kecil, K kecil, K besar, K kecil, dan K kecil, K kecil. Sehingga pada persilangan tersebut menghasilkan perbandingan fenotip, yaitu kuning banding putih, dengan persentase 75% banding 25%. Kemudian mengenai monohibrida pada hewan. Persilangan ini seperti pada marmut dengan rambut normal berwarna hitam dan marmut dengan rambut berwarna albino. Dihasilkan suatu alel A merupakan pigmen pemberi warna atau melanin. Alel A kecil ini menghambat terbentuknya melanin, sehingga menghasilkan suatu perbandingan fenotip terhadap F2, yaitu 1A besar banding 2A besar A kecil banding 1A besar A kecil, sehingga dalam persilangan ini menghasilkan 3 marmut hitam dengan 1 marmut albino. Kemudian pada monohibrida pada manusia. Persilangan pada manusia sendiri menghasilkan suatu sifat, yaitu jenis kelamin dan adanya kelainan cacat menurun.
seperti halnya pada albino yang juga dapat dialami oleh manusia. Seperti contoh pada gambar yang telah dipaparkan pada video ini, yaitu pada kulit normal dan yang satunya pada kulit albino. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu mengenai hukum Mendel II. Disebut hukum asortasi atau hukum penggabungan secara bebas. Hukum ini menyatakan bahwa setiap gen atau sifat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lainnya. Persilangan dua individu dengan dua sifat dan alel yang berbeda disebut dengan persilangan dihibrida. Setiap pasangan alel dalam satu lokus akan bersegregasi bebas dengan pasangan alel lokus yang lainnya dan akan bergabung dengan alel dari lokus lainnya pula. Jadi, pada hukum Mendel kedua ini, yaitu penggabungan atau persilangan individu dengan yang memiliki sifat yang berbeda-beda antar individu tersebut, atau bahkan memiliki gen yang berbeda dengan secara bebas. Sebagai contoh, pada persilangan dihibrida pada biji bulat kuning dengan biji keriput hijau dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu mengenai generasi 1 atau fenotip 1, yaitu bulat kuning yang disilangkan dengan keriput hijau menghasilkan suatu tanaman bulat kuning, sedangkan pada fenotip 2 bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning menghasilkan suatu rasio fenotip F2, yaitu 9 bulat kuning banding 3 bulat hijau banding 3 kuning keriput banding 1 keriput hijau. Seperti pada gambar yang di sebelah kiri. Kemudian pada persilangan resiprok, persilangan yang merupakan kebalikan dari persilangan sebelumnya, yaitu persilangan dihibrida. Gamet jantan maupun gamet betina ini memiliki kesempatan yang sama tentunya dalam pewarisan sifat. Hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 tidak dipengaruhi asal dari gamet jantan maupun betinanya pada persilangan resiprok ini. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwa pada persilangan buah hijau yang disilangkan dengan buah kuning ini menghasilkan fenotip 1 yaitu buah hijau, dan pada fenotip 2 menghasilkan 3 buah hijau dan 1 buah kuning, sehingga keturunan sama. Kemudian pada backcross atau persilangan balik dan test cross uji silang. Backcross sendiri merupakan persilangan keturunan F1 heterozigot dengan induk yang homozigot dominan. Genotip berbeda dapat memiliki fenotip yang sama pula. Sedangkan test cross itu sendiri merupakan persilangan individu fenotip 1 dengan salah satu induk homozigot resesif. Pada backcross dan test cross ini memiliki tujuan, yaitu bertujuan menguji ketidakmurnian individu dengan mengetahui perbandingan fenotip keturunannya, apakah heterozigot atau homozigot atau galur murni. Sebagai contoh pada backcross, fenotip 1 heterozigot dengan induk homozigot dominan. Pada fenotip 1, bunga di ketiak batang disilangkan dengan bunga di ujung batang, menghasilkan suatu hasil, yaitu pada fenotip 1 K besar K kecil, yang berarti 100% bunga di ketiak batang. Sedangkan pada fenotip 2, yaitu bunga di ketiak batang disilangkan dengan bunga di ketiak batang pula, menghasilkan suatu fenotip 2 K besar dan K kecil, sehingga hasil pada backcross 100% bunga di ketiak batang. Sedangkan pada test cross, fenotip 1 ini dengan induk resesif, yaitu pada fenotip 1 hitam disilangkan dengan putih, menghasilkan yaitu fenotip 1 hitam. Kemudian pada fenotip 2 hitam disilangkan dengan putih, sedangkan putih ini bersifat resesif, sehingga menghasilkan hitam 50% dan putih 50% pula.
Kemudian mengenai sifat intermedier atau sifat antara yang diturunkan induk pertama dengan sifat induk keduanya. Dimisalkan pada persilangan buah bulat dengan buah keriput, maka akan menghasilkan individu buah bulat ataupun keriput sesuai dengan sifat induknya tentunya. Dibandingkan dengan persilangan bunga pukul 4 warna merah dengan bunga pukul 4 berwarna putih, maka menghasilkan individu yang berbeda warna, yaitu berwarna merah jambu. Merah jambu ini disebabkan oleh ekspresi alel penentu warna merah dengan putih. Kedua alel penentu yang beda ini memiliki kekuatan yang sama, sehingga dalam munculnya sifat menghasilkan merah jambu. Penyimpangan semu hukum Mendel. Persilangan monohibrida menghasilkan perbandingan individu keturunan 3:1 atau 1:2:1. Dan persilangan dihibrida menghasilkan individu keturunan 9:3:3:1. Persilangan dihibrida dapat dihasilkan perbandingan yang merupakan variasi dari perbandingan 9:3:3:1, yaitu 12:3:1, 9, 7, atau 15:1. Penyimpangan semu hukum Mendel merupakan hasil perbandingan tersebut, sehingga dikatakan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel meliputi yang pertama interaksi gen atau interaksi beberapa pasangan gen atau atavisme. Pada interaksi gen ini, suatu sifat tidak ditentukan oleh satu gen tunggal pada autosom, tetapi alel-alel dari gen yang berbeda dapat berinteraksi atau saling memengaruhi dalam munculnya sifat fenotip. Contohnya pada ayam yang dijumpai 4 macam bentuk pilal atau jengger. Dapat dilihat pada gambar pada video ini dan juga penjelasannya, yaitu mengenai aneka macam jengger pada ayam yang dihasilkan dari suatu persilangan antar jengger tersebut. Pada interaksi gen, interaksi beberapa pasang gen pada jengger ayam ini dihasilkan fenotip baru, yaitu walnut atau sumpel. Pial walnut muncul karena interaksi dua pasangan alel atau gen yang dominan. Sementara itu, persilangan antara sesama ayam berpial walnut dihasilkan 4 macam pial, yaitu walnut, rose, pea, dan satu pial yang baru yaitu single dengan perbandingan 9:3:3:1. Pial tunggal ini terjadi karena adanya dua pasang alel atau gen yang resesif. Dapat dilihat pada persilangannya di tabel tersebut. Yang kedua ada cryptomeri sebagai gen dominan yang seolah-olah tersembunyi jika berdiri sendiri dan akan tampak pengaruhnya apabila bersama-sama dengan gen dominan yang lainnya. Peristiwa cryptomeri ini pertama kali ditemukan oleh Correns tahun 1912 setelah menyilangkan bunga Linaria marcona berwarna merah dengan bunga Linaria marcona berwarna putih. Keturunan fenotip satunya adalah bunga berwarna ungu yang berbeda dengan warna dari bunga kedua induknya, yaitu merah dan putih. Rasio fenotip F2-nya adalah 9 ungu, 3 merah, dan tentunya 4 putih. Dapat dilihat bentuk warnanya pada gambar di video tersebut. Pada gambar tersebut terdapat yaitu warna ungu, padahal induknya putih dan merah. Nah, ungu ini berasal dari warna merah yang disebabkan oleh adanya pigmen antosianin dalam warna lingkungan asam. Dalam lingkungan basa, pigmen ini akan memberikan warna ungu. Jika di dalam plasma tidak terdapat pigmen antosianin, baik di dalam lingkungan asam ataupun basa, maka akan berbentuk warna merah atau putih. Nah, maka karena adanya hal tersebut sehingga dihasilkan ada yang berwarna ungu pada bunga tersebut. Hasil warna ungu tadi dapat dilihat dari persilangan yang ada di tabel di video ini, yaitu mengenai persilangan bunga Linaria marcona berwarna merah A besar A kecil B kecil B kecil dengan bunga Linaria marcona berwarna putih A kecil dan B besar B besar. Pada fenotip satunya
merah disilangkan dengan putih menghasilkan suatu warna yaitu berwarna ungu. Sedangkan pada fenotip keduanya disilangkan ungu dengan ungu sehingga menghasilkan suatu gamet A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan AB kecil. Dapat dilihat pada tabel tersebut. Kemudian penyimpangan semu hukum Mendel yang ketiga yaitu polimeri atau karakter kuantitatif. Persilangan heterozigot dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri tetapi memengaruhi bagian yang sama dari suatu organisme. Lars Frederik Nielsen dan Ernst menyilangkan gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih. Persilangan ini menghasilkan keturunan heterozigot berwarna merah lebih muda dibandingkan dengan induknya yang homozigot yaitu merah. Oleh karena itu, biji merah bersifat dominan tidak sempurna terhadap warna putih. Setelah adanya generasi fenotip 1 disilangkan sama, pada generasi fenotip 2 diperoleh perbandingan fenotip 3 merah dan 1 putih, seperti pada gamet di video ini. Lebih jelasnya dapat dilihat melalui video ini yaitu gambar tabel mengenai persilangan gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih. Pada fenotip 1 menghasilkan M besar 1, M besar 2, dan M kecil 1, M kecil 2. Sedangkan pada fenotip 2, merah disilangkan dengan merah menghasilkan genotip gamet merah 1, M besar 2, M besar 1, M kecil 2, M kecil 1, M besar 2, M kecil 1, M kecil 2. Banyaknya jumlah faktor M mempengaruhi warna bijinya. Semakin banyak faktor M besarnya yang ada, maka warnanya akan semakin tua atau semakin gelap. Kemudian polimeri pada peristiwa polimeri pada manusia ini terjadi pada pewarisan warna kulit manusia. Warna kulit disebabkan oleh zat warna kulit yaitu yang dinamakan dengan pigmen. Jika faktor pigmen kulit manusia dilambangkan dengan P besar, genotip orang berkulit putih maka P kecil 1, P kecil 1, P kecil 2, P kecil 2, dan seterusnya. Apabila pria kulit putih menikah dengan warna kulit hitam atau negro, maka keturunan fenotip satunya akan mempunyai kulit mulat atau coklat sawo matang, yang tentunya berfenotip P besar 1, P kecil 1, dan seterusnya. Derajat kehitaman kulit ini tergantung pada banyaknya suatu faktor pigmen P besar. Kemudian pada penyimpangan semu Mendel yaitu epitasis dan hipotasis. Epitasis dominan terjadi pada persilangan umbi lapis bawang berwarna merah dengan umbi berwarna kuning. Gen A menyebabkan umbi berwarna merah dan gen B menyebabkan umbi berwarna kuning. Gen merah dan kuning ini dominan terhadap putih. Perkawinan tanaman bawang berumbi lapis kuning homozigot dengan yang merah homozigot menghasilkan tanaman fenotip 1 yang berumbi lapis merah. Keturunan fenotip 2 terdiri atas 16 kombinasi dengan perbandingan 12:3:1. Perbandingan ini terlihat menyimpang dari hukum Mendel, tetapi ternyata tidak, karena keturunan di hibrid hanya mengalami modifikasi. Kemudian pada epitasis resesif, peristiwa suatu gen resesif yang bersifat epitasis terhadap gen dominan yang bukan alelnya atau pasangannya, gen resesif tersebut harus dalam keadaan homozigot, di mana sebagai contoh pada pewaris warna rambut tikus, gen A menentukan warna hitam, gen A kecil menentukan warna abu-abu, sedangkan gen C besar menentukan enzim yang menyebabkan timbulnya warna, dan gen C kecil yang menentukan enzim penghambat munculnya warna. Sedangkan gen C besar bersifat epitasis. Jadi, tikus yang berwarna hitam maka akan memiliki gen C besar dan A besar, dapat dilihat pada tabel di video ini. Selanjutnya, epistasi dominan resesif. Penyimpangan semu terjadi karena terdapat dua gen dominan yang jika dalam keadaan bersama akan menghambat pengaruh salah satu gen dominan tersebut. Peristiwa ini mengakibatkan perbandingan fenotip 2, yaitu 13:3. Sebagai contoh, pada persilangan ayam leghorn putih mempunyai fenotip I besar, I besar, C besar, C besar dikawinkan dengan ayam white chicker berwarna putih yang punya fenotip genotip I kecil, I kecil, C kecil, C kecil. Sehingga pada fenotip 1 gen C besar mempengaruhi munculnya warna bulu, tetapi karena bertemu dengan GI besar maka menghasilkan keturunan dengan fenotip ayam berbulu putih. Jadi perbandingan fenotipnya 2 adalah ayam putih banding ayam berbulu. Pada gen dominan rangkap, dua gen dominan yang mempengaruhi bagian tubuh makhluk hidup yang sama.
Kedua gen itu berada bersama-sama dan fenotipnya merupakan gabungan dari kedua sifat gen-gen dominan tersebut. Jika gen dominan A besar dan B besar terdapat bersama-sama dalam genotip, kulit buah akan berwarna ungu tua. Bila terdapat salah satu gen dominan saja, A besar atau B besar saja, kulit buah berwarna ungu. Absennya gen dominan menyebabkan kulit buah berwarna putih. Dapat dilihat pada tabel persilangan fenotip 1 dan fenotip 2 yang ada pada video ini, bahwa fenotip 1 menghasilkan warna ungu tua, fenotip 2 ungu tua, ungu, dan putih. Hukum Hardy-Weinberg atau hukum ketetapan frekuensi gen. Menurut hubungan evolusi terhadap frekuensi gen ialah populasi mengalami suatu evolusi apabila mengalami adanya perubahan frekuensi gen. Pada kondisi tertentu, suatu frekuensi genotip pada sebuah populasi dari suatu generasi ke generasi berikutnya selalu tetap atau konstan. Bila frekuensi gen dalam suatu populasi selalu konstan, maka tidak mengalami suatu evolusi. Bila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka frekuensi gen berubah, sedang mengalami evolusi. Maka frekuensi gen pada sebuah populasi akan tetap jika yang pertama, tidak terjadi adanya migrasi, tidak terjadi mutasi seleksi alam, suatu populasi besar, laju mutasi gen harus sama, gen memiliki viabilitas dan fasiliti sama, perkawinan terjadi secara acak atau random. Pada hukum Hardy-Weinberg atau hukum ketetapan frekuensi gen, persamaan hukum Hardy-Weinberg yaitu untuk sifat albino, sebuah populasi akan berlaku dengan persamaan A besar ditambah 2 A besar A kecil ditambah A kecil sama dengan 100%, yaitu bila P merupakan frekuensi gen A besar sedangkan Q frekuensi gen A kecil, sehingga menghasilkan P kecil pada persamaan di video ini, yaitu dengan P kecil merupakan frekuensi gen A atau gen dominan dan Q kecil merupakan frekuensi gen A kecil atau gen resesif. Sebagai contoh, suatu di desa Tidar yang berpenduduk 1000 orang, terdapat orang yang menderita albino sebanyak 90 orang. Nah, carilah frekuensi gen A besar, gen A kecil, genotip A besar A kecil, dan A kecil. Kemudian setelah itu cari jumlah penduduk yang normal heterozigot atau A besar A kecil. Itu pastinya bukan penduduk albino ya. Nah, cara mencarinya menggunakan persamaan yang ada tadi sudah dilihat di video sebelumnya, yaitu mengenai jawabannya menghasilkan bahwa frekuensi albino 0, frekuensi A kecil 0,09, Q kuadratnya 0,09, Q-nya 0,3. Sedangkan P tambah Q sama dengan 1, maka P-nya menghasilkan 0,7 sebagai frekuensi gen A besar. Sedangkan frekuensi A besarnya yaitu 0,49. Untuk frekuensi A besar A kecil 0,42. Sedangkan jumlah A besar A kecil atau yang tidak albino adalah 420 jiwa.